semua, kami dari Kompak 4 ingin mempresentasikan tentang badan usaha asing. Yuk saksikan terus. Badan usaha swasta asing adalah badan usaha swasta yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta asing. Modal badan usaha swasta asing berasal dari luar negeri, tetapi didirikan di Indonesia. Keberadaan badan usaha swasta asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Karena berada di Indonesia, perusahaan-perusahaan asing tersebut tetap harus mematuhi aturan-aturan yang ada di Indonesia. Layaknya orang asing yang ada di hati manusia, mereka harus mematuhi aturan-aturan dan tidak seenaknya sendiri. Jika memang begitu, orang asing tersebut harus pindah atau harus keluar dari hati kita. Jika mereka tetap diam saja, maka mereka akan merasa lebih berkuasa dan mungkin akan menguasai kita daripada kita sendiri. Jadi, orang-orang asing atau perusahaan-perusahaan asing harus tetap mematuhi aturan yang ada di Indonesia untuk menghindari hal-hal tersebut. Penanaman modal asing atau PMA adalah sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik. Penanaman modal asing terbatas hanya bisa dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing, ataupun pemerintah asing yang ingin melakukan penanaman modal dalam wilayah Republik Indonesia. Mengapa disebut PT PMA? Jadi, dalam bentuk badan usaha asing, penanaman modal asing hanya boleh dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT yang resmi didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Mengapa demikian? Karena hal tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal asing. Pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Berikut adalah prosedur pendirian badan usaha asing di Indonesia. 1. Yaitu memiliki kelengkapan dokumen seperti pendirian pada PT. 2. Yaitu memenuhi syarat investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal. 3. Memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan perizinan berusaha lainnya yang dapat diajukan dengan sistem Online Single Submission atau OSS atau BKPM sesuai dengan sektor bisnis perusahaan. Selanjutnya yang keempat, lokasi kegiatan perusahaan dan rencana tata ruang wilayah harus sesuai. Yang kelima, melengkapi perizinan khusus lainnya yang dibutuhkan kepada kementerian atau instansi terkait yang berhubungan dengan sektor perusahaan. 6. Mencantumkan NIB untuk memenuhi persyaratan dalam hal perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin usaha yang masih berlaku. Nah, jadi contoh perusahaan asing Indonesia diantaranya adalah Toyota, yaitu sebuah perusahaan dari Jepang yang merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia, yang didirikan pada 1937 di Tokyo dan resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1961. Yang kedua adalah Samsung, yang merupakan perusahaan manufaktur elektronik asal Korea yang telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun di Indonesia. Ketiga ada Nestle, yang merupakan perusahaan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berpusat di Swiss. Nestle secara resmi masuk ke Indonesia pada 1873 melalui impor susu kental manis Milkmaid, atau yang kemudian dikenal dengan nama Cap Nona. Beberapa peran badan usaha asing yaitu: yang pertama, badan usaha asing dapat menyediakan modal dan investasi yang diperlukan untuk proyek-proyek besar negara tuan rumah. Yang kedua, badan usaha asing dapat membuka peluang untuk perdagangan internasional dengan cara memperkenalkan produk dan jasa yang baru ke pasar luar negeri. Lalu yang ketiga, badan usaha asing sering membawa teknologi baru dan inovasi ke negara-negara tuan rumah yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor industri. Dengan adanya badan usaha asing yang berkualitas dan terpercaya akan mendorong bisnis lokal untuk meningkatkan kualitas dan standar produk mereka untuk tetap bersaing. Dan yang terakhir, badan usaha asing dapat membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis lokal seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Oke guys, jadi tadi itu penjelasan kita tentang badan usaha asing. Makasih udah nonton. Dadah! Dadah!
Yang kedua, badan usaha asing dapat membuka peluang untuk perdagangan 2007 tentang penamanan. Oke guys, jadi kita Oke guys, jadi tadi